tidak. Nah, panduan tersebut yang kita pakai di psikologi yang berlaku di dunia adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versi kelima atau DSM-5. Nah, untuk yang masuk ke dalam kategori gangguan di psikologi itu gaming disorder. Jadi itu perilaku bermain game yang terus-menerus dan tidak bisa dikontrol. Jadi ada dorongan yang sangat kuat untuk bermain game. Jadi gamenya itu seperti game online ya. Saya juga kurang tahu sekarang ini yang lagi ngetren itu apa. Tapi waktu zaman saya dulu itu Ragnarok, terus ada Counter Strike. Kalau sekarang mungkin gamenya mungkin lebih bagus daripada yang itu. Tapi ya mereka sangat kecanduan dengan bermain game tersebut, sehingga itu mengganggu kegiatan pokok. Misalnya siswa sekolah, mereka tugas utamanya adalah untuk sekolah, untuk belajar. Kemudian karena dia sangat suka bermain game, dia bisa seharian itu bermain game terus-terusan dan tidak sekolah atau tidak bisa belajar. Itu kalau konteksnya di dalam sekolah atau siswa sekolah. Kalau misalnya untuk mereka yang sudah bekerja, jadi bisa jadi dengan adiksi permainan game ini itu mempengaruhi kinerja mereka, sehingga mereka tidak bisa fokus ke pekerjaan. Nah, jadi itu gaming disorder itu memang masuk ke kategori gangguan di psikologi. Ada juga selain gaming, ada penggunaan internet yang berlebihan. Dan itu juga masuk ke dalam kategori gangguan. Dan penelitian menunjukkan bahwa gaming dan penggunaan internet yang berlebihan atau candu kepada internet dan gaming, ini berhubungan dengan kecemasan dan depresi, sakit fisik, terganggunya belajar dalam sekolah, menurunnya kinerja dalam kerja, isolasi diri artinya ingin berinteraksi dengan orang lain, dan juga pengangguran. Oke, kemudian oke. Nah, jadi itu bermain game, candu kepada game, dan candu terhadap internet gitu ya. Nah, kemudian kan fokusnya hari ini adalah gawe atau smartphone, mungkin termasuk gawe ya. Nah, ada beberapa istilah dalam ada beberapa istilah dalam psikologi yang saya temukan berkaitan dengan penyalahgunaan gawe. Itu beberapa kata kuncinya adalah mobile phone addiction, mobile phone dependence. Jadi addiction itu candu gitu ya. Terus ada mobile phone dependence, gantungan, mobile phone, homophobia. Jadi menggunakan mobile phone. Tidak ada mobile phone tangan. Jadi ini beberapa istilah yang ada di literatur psikologi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah candu gawe ini masuk ke dalam gangguan psikologi? Sebagaimana gangguan yang lain yang ada pada Diagnostic Statistical Manual. Nah, kalau untuk candu gawe atau smartphone, ini tidak masuk kategori gangguan psikologi. Kalau berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual. Dan tidak termasuk sebagai perilaku candu. Kenapa? Karena beberapa peneliti meskipun mereka menggunakan istilah smartphone yang meskipun ini sering muncul di literatur, orang mengatakan bahwa candu, namun
eh, belum banyak temuan penelitian yang membuktikan bahwa ini adalah gangguan atau kecanduan yang menyebabkan apa ya, ada dampak negatif. Penelitian yang muncul lebih mengarah bahwa ini lebih ke kebiasaan atau habit. Dan itu seperti apa? Mereka menggunakan istilah penggunaan smartphone yang bermasalah. Jadi bukan gangguan, tapi penggunaan smartphone yang bermasalah atau menyimpang. Dan ini diartikan sebagai perilaku yang berulang dan menjadi kebiasaan. Jadi itu menjadi bagian dari keseharian mereka. Ini berhubungan dengan dampak negatif dan ditandai dengan kurang menyadarinya ada masalah, kehilangan kontrol, dan niat untuk berperilaku. Jadi mungkin di sini beberapa kata kunci, kurang menyadarinya ada masalah, jadi dia menganggap bahwa ini adalah hal biasa, dia menggunakan smartphone secara berlebihan, dan itu mengganggu kerjaannya, atau mengganggu belajarnya. Kehilangan kontrol, jadi kehilangan kontrol itu meskipun dia tidak ingin menggunakan gawainya, tapi dia merasa ada dorongan yang sangat kuat untuk menggunakannya. Jadi ini menunjuk apa ini salah satu tanda-tanda kehilangan kontrol. Jadi dalam perilaku kita kan kita memiliki kontrol ya atau kehendak untuk melakukan sesuatu. Kita memiliki kehendak untuk belajar, untuk melakukan kegiatan ya beribadah. Ini kan semuanya kita punya kendali. Untuk misalnya perilaku-perilaku yang mungkin kurang baik, misalnya kayak ya penggunaan gawai yang berlebihan, orang merasa dorongannya terlalu kuat sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak menggunakannya. Nah, kemudian niat untuk berperilaku. Jadi kenapa niat itu penting? Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalnya belajar atau sesuatu, itu kan didahului dengan niat. Nah, ini menjadi persoalan ketika orang itu melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran atau tidak ada niat. Misalnya dia menggunakan gawainya itu apakah untuk misalnya menyelenggarakan acara itu ada niat yang baik, atau kemudian dia menggunakan gawainya itu untuk urusan bisnis atau untuk misalnya untuk membantu mengajar atau untuk membantu kegiatan, itu kan ada niat untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ada niat, ini terjadi secara autopilot atau secara tidak sadar. Jadi dia kayak pokoknya menggunakannya aja dan dia tidak menyadari. Dia misalnya bangun tidur ya otomatis dia buka HP dan dia main game atau dia langsung lihat Instagram atau dia browsing. Kalau misalnya browsingnya ada niat untuk tugas itu masih bagus. Tapi kalau misalnya itu cuma sekedar bermain dengan aplikasi di gawainya itu karena itu menjadi kebiasaannya dan dia menggunakan gawainya dengan jam-jam yang berlebihan, ini yang menjadi persoalan. Nah, jadi yang ditekankan dalam literatur yang saya baca itu bahwa penggunaan gawai itu sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan buruk gitu. Dan ini tidak dianggap sebagai kecanduan. Karena sekali lagi belum banyak penelitian untuk mendukung klaim tersebut, dan kemudian intervensi yang dirancang bisa salah sasaran karena disamakan dengan adiksi. Jadi kalau di dalam psikologi yang masuk ke dalam kategori gangguan itu, yang masuk ke dalam kategori gangguan itu misalnya gambling itu judi. Jadi ada orang yang ngerasa jadi mereka harus judi dan itu tidak terkendali dan mereka menghabiskan banyak uang, mereka menghabiskan banyak waktu untuk judi dan itu tidak terkendali. Mereka kemudian tidak dipercaya sama saudara-saudaranya atau suasana keluarga menjadi buruk. Meskipun itu terjadi tapi dia tetap berperilaku gambling, judi. Tanpa disadarinya dan tanpa bisa dikendalikan. Nah, coba. Oke, jadi kalau misalnya kita samakan adiksi dengan gawai, bisa jadi intervensinya atau penanganannya bisa keliru. Jadi makanya dalam psikologi itu harus sangat teliti mendeteksi apakah ini sama dengan candu atau tidak.
contoh lain candu mungkin alkohol, candu dengan minuman keras, dan candu obat-obatan atau narkoba. Ini kan tidak bisa disamakan antara kebiasaan menggunakan gawai dengan candu obat-obatan, alkohol, dan judi, karena penanganannya mungkin unik. Jadi itu kenapa penggunaan gawai itu lebih dianggap sebagai perilaku atau kebiasaan yang kurang baik dan bukan dianggap sebagai candu dari perspektif psikologi. Nah, terus ada teori tentang, ya maaf ya, hari Minggu menjelaskan tentang teori, tapi ya semoga dapat insight. Jadi ini ada beberapa faktor yang berkaitan dengan problematic phone use. Jadi ini penggunaan gawai yang menyimpang atau yang bermasalah. Nah, jadi menurut teori ini, model ini ada 3 faktor yang menyebabkan orang itu cenderung untuk terlibat dalam penggunaan gawai yang bermasalah. Ada excessive reassurance pathway, impulsive pathway, extraversion pathway. Jadi ini kan lingkupnya psikologi, ya ini berkaitan dengan individunya atau faktor-faktor yang ada pada diri seseorang. Ya ini mungkin gambarnya kurang jelas, tapi nanti saya jelaskan masing-masing pathway. Jadi yang pertama adalah excessive reassurance pathway. Jadi sebenarnya excessive assurance itu apa? Assurance itu ingin diperhatikan. Jadi kita ingin selalu memastikan bahwa ada orang yang memperhatikan kita. Karena ini excessive itu berlebihan. Jadi ini kebutuhan yang berlebihan untuk mendapatkan respon dari orang lain. Nah, ini berkaitan dengan mempertahankan hubungan. Jadi mungkin hubungan pacaran, atau mungkin yang sudah berkeluarga. Jadi mungkin ada nanti ya nak. Ya, oke. Nah, terus jadi misalnya ada salah satu pacar, mereka selalu ingin tahu kabar dari pacarnya gitu, atau dia ingin tahu, oh kok saya nggak pernah diperhatikan ya, kok aku nggak pernah ditanyain kabarnya gitu ya. Nah itu kan media untuk menjalin interaksi atau komunikasi itu adalah dengan smartphone atau dengan gawai. Jadi ini menjadi media untuk menanyakan kabar. Ini menjadi persoalan ketika ini terjadi secara berlebihan. Jadi mungkin dalam belum sampai 10 menit dia selalu merasa harus ada respon dari pasangannya, dan kemudian itu yang kemudian membuat dia selalu harus ada HP dengan dekat dengan dia untuk memastikan bahwa dia mendapatkan perhatian. Ini juga berkaitan dengan kecemasan tinggi. Jadi kecemasan itu orangnya itu gampang cemas ya, dia gampang cemas, mungkin ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada dirinya, atau dia cemas karena tidak ada alasan yang jelas, yang dinamakan generalized anxiety disorder. Jadi dia cemas aja, jadi dia selalu merasa khawatir, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nah ini juga dengan kecemasan yang tinggi ini bisa membuat dia merasa lebih nyaman ketika ada HP, dan dia bisa selalu mendapatkan perhatian dari orang dari situ, apakah melalui Instagram, dia dapat likes yang banyak karena fotonya yang bagus. Nah itu jadi salah satu alasan kecemasan itu juga berkaitan dengan penggunaan gawai. Yang ketiga adalah self esteem yang rendah. Self esteem itu kayak harga diri. Jadi dia menggunakan handphone ini untuk membuat dirinya kelihatan sangat baik gitu. Dan ya mungkin ini yang contohnya yang saya tahu mungkin tentang Instagram gitu ya. Jadi Instagram kan bisa menampilkan diri kita yang
seperti yang kita inginkan gitu ya, dan kita bisa pakai Photoshop, kita bisa pakai Beautify atau apalah namanya. Biar kita kelihatan lebih cantik, kita kelihatan, oh kayaknya traveling kemana-mana, wah saya kaya banget itu. Nah ini kan bisa asalnya bisa konsep diri dan harga diri yang rendah, sehingga mereka menggunakan fitur seperti Instagram untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini orangnya hebat loh, saya ini kaya loh, saya ini cantik loh ya. Nah, kemudian orang meresponnya dengan baik. Mereka ngasih likes yang banyak, mereka komen, jago banget orang ini, wah kaya banget, aku pingin kayak orang itu. Itu kan meningkatkan harga diri dia, meskipun itu tidak real. Jadi ini motivasi lain kenapa orang itu menggunakan gawe. Karena bisa jadi berkaitan dengan harga diri mereka yang rendah, sehingga HP-nya itu gawe atau smartphone-nya itu menjadi sebuah solusi untuk mengatasi konsep diri atau harga diri mereka yang rendah. Attachment yang tidak secure ini berkaitan dengan orang tua atau orang-orang terdekat dengan kita, misalnya seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan orang tuanya sehingga tidak ada kelekatan. Jadi attachment itu lebih ke kelekatan. Nah, ketika orang kelekatannya tidak secure, jadi dia merasa tidak ada tokoh atau tidak ada figur yang selalu ada untuk dia, untuk mendampingi dia ketika sedang ada kesulitan. Itu jadi persoalan. Sehingga dia merasa ya itu cemas, dan dia merasa tidak ada orang yang memperhatikan dia. Nah, orang yang attachment-nya rendah, dia juga mencari orang lain, mencari perhatian dari orang lain. Sehingga ya gawe menjadi salah satu medium untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Orang di WA terus, dari Instagram, dia selalu mencari orang untuk curhat yang secara berlebihan gitu. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas emosi rendah. Orang yang mereka cenderung gampang emosi ketika misalnya ada sebuah situasi tertentu, dia gampang meledak-meledak, menyalahkan orang lain atau caci maki atau ya. Itu ada kecenderungan juga dia menggunakan gawainya secara menyimpang untuk mencari perhatian. Jadi itu adalah tentang excessive assurance. Jadi ini lebih ke mencari perhatian, dan mencari perhatiannya ini ya karena harga dirinya rendah, bisa karena kecemasan, kelekatan yang rendah, dan juga stabilitas emosi yang rendah. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu impulsif. Nah, jadi ini impulsif itu apa? Impulsif itu adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi di sini ada poor impulse control. Jadi misalnya dia merasa marah, misalnya ada konflik dengan seseorang, dia merasa marah dan dia tiba-tiba dia mukul orang tersebut tanpa berpikir panjang. Nah, ini salah satu contoh poor impulse control, atau dia susah untuk mengendalikan dorongannya. Misalnya tadi kan dorongan untuk memukul seseorang, dorongan untuk mengumpat, dorongan untuk menggunakan narkoba atau minuman keras, atau judi. Nah, orang yang ada kecenderungan untuk bertindak impulsif atau berperilaku tanpa berpikir panjang itu juga ada kecenderungan untuk menggunakan gawe secara menyimpang. Dan ini ada trait. Jadi trait itu adalah memang sifat dari seseorang. Jadi kalau misalnya trait impulsif, ada kayak skalanya gitu, kita isi, dan ini menggambarkan apakah kita cenderung bisa mengendalikan dorongan kita atau terbiasa bertindak secara tanpa berpikir panjang lah. Jadi penelitian menunjukkan bahwa trait impulsif ini berkaitan dengan beberapa perilaku penggunaan gadget, seperti menggunakan handphone di tempat terlarang dan perilaku cyberbullying ya. Jadi mungkin cyberbullying kan sebenarnya kita itu ada dorongan untuk mungkin melukai seseorang atau untuk mengumpat.
Kalau orangnya impulsif ya dia melakukannya aja, terus dia senang gitu, dengan dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya orang ya tidak impulsif, dia berpikir dampaknya kepada orang lain seperti apa, terus dia juga dia bisa mempertimbangkan, oh ya apakah yang dia lakukan ini baik atau tidak, manfaatnya apa. Ini kan menggunakan proses berpikir, itu yang berlawanan dengan tindakan impulsif. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang mungkin beberapa istilah psikologi ini, ya silakan nanti di sesi tanya jawab. Nah, terus yang terakhir adalah extraversion. Jadi extraversion ini lebih ke kepribadian. Jadi di psikologi ada kepribadian, ada beberapa aspek kepribadian, misalnya keterbukaan, terus ada kecenderungan untuk setuju dengan orang lain, agreeableness. Nah, terus ada salah satunya adalah extraversion. Jadi kalau misalnya teman-teman sering mendengar, oh saya ini introvert, oh ini orangnya extravert gitu. Nah, ini extraversion itu orang yang mereka harus bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain dan membangun hubungan baru. Jadi penggunaan mobile phone yang bermasalah ini berhubungan dengan extraversion yang lebih tinggi. Jadi orang yang sosial, mereka selalu merasa harus berinteraksi dengan orang lain. Kalau tidak berinteraksi, mereka merasa mungkin ada sesuatu yang salah. Gitu. Nah, ini ada kecenderungan yang seperti itu untuk menggunakan gawai dengan secara berlebihan. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang extrovert, mereka berhubungan dengan perilaku agresif, menggunakan smartphone-nya saat mengemudi, dan menggunakan gawai untuk mengirim gambar erotis kepada seseorang yang baru dikenal. Jadi ini ya, penelitiannya di barat ya, jadi mungkin kalau di Indonesia ya itu jarang yang mengirim gambar erotis pada seseorang yang baru dikenal. Tapi penelitian di barat itu menunjukkan seperti itu. Terus cara mengatasi problematic phone use, jadi ini menggunakan salah satu teori installation, dan intinya itu ada 3 setting yang mempengaruhi penggunaan HP yang berlebihan atau menyimpang. Dan penanganan penggunaan yang menyimpang ini harus memperhatikan setting fisik, setting embodied atau keterampilan, dan setting sosial. Nah, kalau lingkup fisiknya itu, ini berkaitan dengan HP. Jadi kita bisa mengatur misalnya notifikasi visual, auditory yang mendorong penggunanya untuk menggunakan handphone. Jadi misalnya kalau HP kita itu sering terdengar gitu ya, jadi kayak ya itu otomatis membuat kita tertarik, bukan tertarik, ya apa secara maaf. Jadi kita bisa mengatur notifikasi apakah visual atau auditory sehingga kita tidak harus selalu memperhatikan HP kita. Kalau misalnya itu bunyi terus kan, selain itu mengganggu, kita juga jadi ada dorongan untuk melihat notifikasinya apa. Apalagi kalau untuk semua aplikasi yang ada di situ kita ngasih notifikasi. Untuk Gmail kita kasih notifikasi, Instagram kita kasih notifikasi, WA kita kasih notifikasi. Kalau HP kita dibanjiri dengan notifikasi, ya itu kan bunyi terus dan kita akan mungkin kelelahan untuk selalu menanggapi notifikasi tersebut. Apalagi sekarang ada COVID itu kan, di WA group kan pasti rame berita terbaru. Jadi mengatur notifikasi adalah salah satu caranya. Kemudian jauh dekatnya dengan seseorang. Jadi kita naruh gadget kita itu di mana, apakah mudah diakses. Jadi apakah ada di saku, di tas, atau di tangan, dan lokasi itu mempengaruhi yaitu kemudahan untuk menggunakan HP. Iya, jadi itu salah satu hal yang perlu dipikirkan. Jadi mungkin juga besarnya HP kan, mungkin kalau HP-nya itu kecil bisa dibawa kemana-mana, dan itu sangat mudah untuk kita lebih tergantung kepada HP kita atau smartphone kita.
Kemudian lingkungan yang tidak mendukung jadi lingkungan yang tidak mendukung maksudnya apa? Itu misalnya kita di rumah dan di rumah itu nggak ada apa-apa sehingga kita bosan gitu loh, dan sumbernya hiburan satu-satunya sumber hiburan di rumah kita itu mungkin ya HP itu. Jadi itu juga mendorong ke arah penggunaan gawe yang berlebihan. Nah, caranya gimana ya? Bagaimana kita mengisi mungkin rumah kita itu dengan hal-hal yang menarik. Kalau misalnya untuk anak kan mungkin kayak mainan, atau untuk misalnya gambar, apakah ada kertas, untuk apakah ada pensil warna, apakah ada krayon, terus apakah ada mainan. Ini kan aktivitas yang bisa dilakukan untuk anak-anak gitu ya. Untuk tidak selalu menggunakan handphone. Nah, itu jadi lingkungan yang tidak mendukung. Apakah lingkungan rumah kita itu memang menjadikan HP satu-satunya tempat untuk mencari kesenangan atau hiburan? Selanjutnya, lingkup embodied atau keterampilan menggunakan. Ini bergantung pada faktor keterampilan menggunakan. Jadi ada beberapa temuan, misalnya orang yang menggunakan dan kemampuan dalam menggunakan handphone. Misalnya kalau misalnya anak kecil, mereka udah bisa akses passwordnya atau enggak gitu. Itu kan kalau misalnya passwordnya rumit, terus ya mereka kan nggak bisa gitu. Atau mereka sudah advance gitu, mereka pakai Siri, macam-macam kayak gitu. Jadi ini tergantung juga kemampuan mereka untuk menggunakan handphonenya. Apakah anak kita atau mungkin yang kalau ini contohnya ke anak gitu ya, apa sepandai berapa sih? Ya bisa jadi kan dari awal memang kita melatih mereka untuk menggunakan smartphone gitu ya, biar mereka tidak mengganggu kita. Nah, jadi ini juga persoalan. Jadi kalau misalnya kita melatih mereka untuk menggunakan smartphone ini, mereka jadi semakin terampil, sehingga yaitu mereka jadi semakin otomatis loh. Jadi kita lagi tidur, mereka udah tahu handphonenya itu ada di tas kita atau ada di mana, mereka ambil, mereka udah tahu passwordnya, mereka pakai, mereka langsung YouTuber atau apa gitu. Nah, jadi ini keterampilan menggunakan sejak kan ini nggak cuma untuk anak-anak kecil ya, tapi juga misalnya untuk orang seperti saya usia segini pun ya mungkin ada yang gaptek juga gitu ya. Jadi mereka punya kesulitan dalam menggunakan HP, fiturnya terlalu banyak. Mungkin mereka masih suka dengan model BlackBerry atau yang apa pencetannya itu, yang apa pencetannya kayak keyboard, tapi tidak terbiasa dengan yang screen gitu ya. Karena mungkin sering autocorrectnya pakai bahasa Inggris, jadi ya itu bikin mereka tambah sebel. Nah, ini juga berkaitan dengan keterampilan. Kalau misalnya orangnya tidak terampil dan dia merasa malah tambah sebel dengan smartphone, ya kemungkinan dia untuk menyimpang dalam penggunaannya itu lebih sedikit. Ada faktor yang lain, misalnya fear of missing out. Fear of missing out itu lebih ke orang itu ingin selalu up to date dengan sebuah tren, dan mungkin ya misalnya kayak TikTok gitu ya, ada kayak tren macam-macam ya. Nah, terus mungkin di lingkungan SMA atau apa ada satu anak, kamu udah nonton si Atta Halilintar belum, dia baru ngeluarin video loh. Nah, terus kan mungkin itu lagi ngetren gitu ya, tapi ada kayak satu anak yang aku nggak ngerti ya, aku kayak merasa tidak up to date gitu. Nah, ini juga ada ketakutan seperti itu. Jadi fear of missing out. Mereka merasa tidak mengikuti tren itu bisa menjadi semacam beban psikologis. Mereka ngerasa kok saya nggak masuk, saya merasa tidak keren gitu loh. Nah, itu ada juga. Dan bisa jadi karena mereka merasa takut missing out atau tidak ikut-ikutan tren atau tidak up to date, mereka merasa ya harus up to date, dan kemudian mereka juga selalu mencari berita atau selalu mencari tren-tren yang ada di internet dengan menggunakan gawainya. Nah, kemudian yaitu motivasi dan selanjutnya motivasi dan reward berkaitan dengan penggunaan smartphone. Dia bisa mendapatkan informasi, tapi rewardnya juga bisa
interaksi sosial dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dia interaksi sosial itu sangat penting dan itu sangat bergantung sama smartphone-nya itu, ya kemungkinan dia menggunakan secara berlebihan itu semakin meningkat. Nah, terus social layer, jadi ini adalah faktor sosialnya. Jadi ini lebih ke pertama peer pressure, jadi berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Peer pressure itu apakah teman-temanmu juga semuanya menggunakan Gawai, apakah semuanya itu ya punya TikTok, terus wah kamu nggak punya TikTok, kamu nggak keren kamu kayak gitu. Tapi juga bisa imitasi, misalnya anak imitasi orang tua, jadi orang tua mereka selalu ada di HP, dan karena itu anaknya mereka imitasi dengan perilaku orang tuanya tersebut. Gitu ya, jadi itu dari saya beberapa materi, jadi pandangan psikologi terhadap penggunaan Gawai yang bermasalah, dan mungkin beberapa faktor yang mendorongnya, dan juga beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin mengurangi penggunaan Gawai yang bermasalah. Dari saya sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ripto. Oke, Assalamualaikum. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu peserta yang baru hadir. Apakah kalian bisa mendengarkan saya? Jika bisa, tekan angka 1 pada chat seperti berikut. Sebelumnya terima kasih pada Mas Haidar terkait penjelasan dari sisi atau aspek psikologis. Berikutnya akan saya lanjutkan terkait dari aspek teknologi. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar? Jika sudah, ketik angka 2. Jika sudah, mohon ketik angka 2. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan terkait manajemen Gawai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait data digital untuk kuartal pertama. Jadi setiap tahunnya, salah satunya adalah WR Sosial menampilkan data digital di dunia. Saat ini kita masih masuk di kuartal pertama. Jadi ada 4 kuartal. Kuartal yang kedua adalah Februari dan Mei, untuk datanya nanti akan bisa kita lihat, tapi masih dalam proses di mana data ini bisa kita buka dan juga termasuk open source di WR Sosial. Ini adalah data total populasi di dunia sekitar 7,75 miliar, di mana pengguna handphone sendiri ada sekitar 5 miliar, dengan pengguna internet user 4 miliar. Oke, selanjutnya jadi berapa waktu yang kita gunakan untuk mengakses internet? Indonesia adalah satu dari 10 negara yang cukup sering mengakses atau menggunakan internet.
Indonesia berada di posisi ke-8 setelah Meksiko. Jadi ini untuk data digital yang memang di kuartal pertama Indonesia masuk di 10 besar penggunaan waktu untuk internet sendiri, di mana user dibatasi dengan usia 16 sampai 64 tahun, di mana mengakses internet sendiri. Oke, selanjutnya saya akan beralih. Saya akan pelan-pelan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, atau peserta. Oke, selanjutnya, kemudian ini adalah waktu penggunaan sosial media, di mana dengan internet user umur ada 16 sampai 64 tahun. Sekali lagi, Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima. Ini ada apakah termasuk positif, apakah negatif? Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima di bawah Nigeria, di mana posisi pertama adalah Filipina, Kolombia, Brasil, Nigeria, dan juga Indonesia. Apakah ini termasuk prestasi? Saya juga sendiri masih bingung, karena Indonesia berhasil menduduki peringkat 5 untuk penggunaan waktu mengakses sosial media, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Haidar atau Mas Haidar tadi terkait kecanduan pengakses seperti Instagram, sosial media yang lain. Oke, selanjutnya, dan ini adalah waktu yang dialokasikan untuk menggunakan mobile apps dari kategori. Jadi rata-rata waktu yang digunakan ketika kita menggunakan mobile device atau gadget setiap harinya, perharinya adalah 3 jam 40 menit. Sedangkan ketika kita mengakses sosial dan communication application sekitar 50%-nya. Jadi rata-ratanya adalah 3 jam 40 menit, hampir 4 jam. Kemudian ketika kita membuka video dan entertainment aplikasi 21%, hingga kita menggunakan untuk jenis aplikasi yang lain adalah 19%. Kemudian ini adalah sama seperti yang dijelaskan oleh Saudara Haidar tadi terkait kecanduan game. Ini adalah game konsol, bisa juga PlayStation, atau game yang diakses yang kita gunakan menggunakan mobile PC atau bisa kita gunakannya seperti sekarang ada Xbox, Nintendo DS, dan beberapa teknologi baru itu termasuk ke dalam game-game konsol, di mana survei ini dilakukan pada usia 16 sampai 64 tahun. Lagi-lagi Indonesia menjadi peringkat 10 besar untuk waktu dihabiskan untuk menggunakan game konsol sendiri. Sedangkan bisa kita lihat Cina, di sini Cina berada di posisi kelima. Cina berhasil menjadi posisi kelima, tidak begitu permasalahkan karena Cina saat ini menjadi salah satu produsen atau vendor developer, beberapa developer besar seperti yang bisa kita lihat seperti PUBG, aplikasi atau game yang dihasilkan PUBG, Mobile Legends, Garena, dan beberapa game-game besar memang berasal dari Tencent dan juga beberapa dari perusahaan besar seperti dari Alibaba yang lainnya. Dan kita akan masuk langsung ke Gawai sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Gawai adalah alat atau perkakas yang dapat menunjang pekerjaan dan komunikasi. Jadi Gawai tidak harus handphone, bisa juga laptop ataupun mobile device yang lain. Oke, berikut penelitian dari Society Radiology di Amerika Utara. Ini penelitian yang saya baca mengambil sampel remaja, bahwasanya kecanduan Gawai memiliki skor lebih tinggi dalam hal depresi, gelisah, insomnia, dan impulsif.
serta beberapa terkait kehilangan minat dalam hidup. Oke, apakah Anda masih bisa mendengar suara saya ketik angka 1? Baik, terima kasih. Karena ada beberapa request yang tiba-tiba menyampaikan jika suaranya menghilang. Terima kasih. Berikut selanjutnya ada beberapa penelitian lagi selain dari Society Radiologi. Ini penelitian yang diambil oleh Society Radiologi, bukan penelitian yang dari aspek psikologi yang disampaikan oleh Mas Haidar tadi. Selanjutnya ada penelitian oleh Rensselaer Polytechnic Institute juga di New York terkait cahaya. Cahaya yang menyala dari gadget atau gawai dapat mengganggu siklus tidur karena paparan cahayanya, cahaya yang bisa kita lihat itu dapat menurunkan kadar hormon melatonin hingga 23%. Jika seseorang terus-menerus menggunakan gawai, biasanya ketika bangun tidur, badan akan terasa lemas dan berdampak pada hari yang akan ia jalani. Misalkan pagi hari kita bangun, karena malamnya kita terus mengakses gadget atau mungkin gawai, tidur meletakkan di samping juga, kemudian ketika akan tidur juga masih membuka, otomatis beberapa cahaya yang berasal dari gawai atau gadget yang kita gunakan tadi itu akan mempengaruhi hormon kita tadi itu. Ini bisa beberapa penelitian lagi nanti bisa diakses. Ini beberapa. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ini adalah ciri-ciri kecanduan gawai pada anak. Jadi beberapa ciri tidak menutup kemungkinan hanya ciri-ciri berikut. Jadi ketika anak biasanya kita memberikan gadget atau gawai hingga lebih dari 6 jam, ini bisa dilakukan simulasi ya Ibu. Misalkan jika ingin melihat kecenderungan anaknya, tapi juga tetapi jangan juga nanti memberikan akses sebebas-bebasnya kepada anak. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menonaktifkan suara atau bisa melakukan mute. Terima kasih. Anak yang dengar dulu. Melupakan tanggung Oke. malas mandi, terkadang tegang, tidak mau belajar. Yang pertama, halo Ibu. Jangan gitu ya. Yang pertama adalah melupakan tanggung jawab, malas mandi, hingga tidak mau belajar, tidak mau makan, hingga kadang berakibat marah. Sedangkan ini bisa, saya sendiri punya beberapa keponakan ketika misalnya oleh orang tuanya diminta untuk makan karena bermain games atau mengakses aplikasi, cukup sulit dikontrol anaknya. Seperti tiba-tiba impulsif tadi, marah, kemudian beberapa sulit untuk diberitahu. Ini beberapa kejiwaan yang bisa kita lihat. Baik, selanjutnya kemudian ini adalah beberapa contoh video kecanduan gawai yang mengarah ke kejiwaan, di mana kita bisa lihat pada CNN, orang tua harus berjuang melepaskan candu gawai. Baik, ini akan coba saya putar sedikit. Apakah bisa? Nanti bisa Bapak Ibu juga lihat.
Baik, jangan khawatir, nanti materinya akan di-share juga, dan juga link dari contoh video beberapa gangguan kejiwaan yang saat ini marak juga pada anak-anak juga akan di-share. Dalam video ini akan saya lanjutkan lagi terkait efek. Efeknya adalah motorik halus terganggu, bicara lebih terlambat, korban bully juga karena kurang bersosialisasi, di mana anak terus mengakses gadget atau handphonenya juga. Ini adalah sangat bahaya ketika tiba-tiba menjadi korban bully karena sering mengakses gadget atau gawai tersebut. Selanjutnya ini adalah masalah lain juga. Sama seperti video yang tadi sebelumnya saya jelaskan, di video ini faktanya peningkatan kunjungan psikiatri anak lebih dari 5 orang, di mana status juga beralih menjadi waspada. Kondisinya ini bisa kita lihat di Rumah Sakit Cisarua. Efek emosi tinggi, depresi pada anak, terus juga yang paling bahaya adalah gangguan mata. Karena bisa kita lihat seperti pada gambar, di mana jarak antara gadget atau gawai dengan mata pada anak atau ketika mengakses sangat dekat sekali. Jadi mohon Bapak Ibu, jika punya misalkan pada adik atau anaknya, mohon untuk juga penggunaan gadget, jarak antara mata dengan juga gawai agak jauh. Kemudian ini adalah contoh juga, bisa kita lihat, ini ada artikel online, ini adalah akibat karena melihat YouTube berlebihan. Artikel ini bisa kita akses di laman ini, intisari.grid.id. Anak tersebut terkena sindrom juling, tapi belum begitu parah. Di terapi 3 jam tiap hari, harus menutup mata 1. Ini salah satu akibat penggunaan gawai yang berlebihan tadi. Memang tidak bisa disebut candu seperti yang disampaikan Mas Haidar tadi dalam sisi psikologi, tapi juga cukup bahaya jika memang seperti sampai saat ini. Misalkan mata, korban bully, juga kemampuan berbicara menurun pada anak atau keterlambatan berkomunikasi atau berbicara, speed delay. Jadi ketika anak komunikasi dengan teman sebayanya atau dengan orang tua mengalami keterlambatan dalam berbicara. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Ketik angka 2 jika masih bisa mendengar suara saya. Terima kasih, ada yang mengetik angka 3 juga. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan terkait bahaya lain. Seperti yang tadi, selain bahaya ke orang tua, bahaya juga terjadi pada anak adalah radiasi. Ini adalah penelitian dari Universitas Leeds di Nottingham dan Manchester University dan juga Institute of Cancer Research di London juga, di mana bahaya radiasi untuk perkembangan dan tengkorak tipis pada anak. Jadi kelihatannya belum mengarah ke candu, tapi penelitian terkait juga untuk kesehatan, juga penelitian terkait radiologi, terus terkait beberapa kesehatan, bisa kita lihat ini cukup mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sel otak juga, misalkan kalau pada bayi atau balita. Jadi sebisa mungkin anak tidak, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ditokne gitu loh, ditokne atau dibiarkan.
kalau bahasa Indonesianya itu dibiarkan menggunakan gadget atau gawai sesuka hati. Jadi harus dibatasi. Kalau bisa memang sebisa mungkin kalau balita atau bayi memang penggunaannya atau tidak diberikan pada anak-anak yang usia di bawah 5 tahun. Bayi di bawah 5 tahun atau balita. Kemudian yang berakibat lain adalah obesitas. Mengapa obesitas terjadi? Karena kalori yang dalam tubuh adalah ditimbun, di mana menjadi lemak, anak tidak bergerak, hanya fokus kepada handphone saja atau kepada gawai. Bisa laptop, bisa hanya bermain game. Ketika ini terjadi juga akan mengakibatkan ke masalah kesehatan jika mengalami obesitas. Selanjutnya bahaya lain seperti bisa kita lihat adalah gangguan penglihatan yang tadi saya sampaikan. Kemudian kemampuan berbicara, ini juga bisa kita akses di American Academy of Pediatrics di theasianparent.com. Artikel ini bisa Bapak Ibu akses juga di theasianparent.com terkait gimana salah satu efek yang cukup bahaya, kemampuan berbicara pada anak. Artinya kurang kemampuan berbicara, di mana ketika anak berusia di bawah 2 tahun tidak diberikan kesempatan menggunakan gadget, kan dapat mengakibatkan keterlambatan bicara dan gangguan tidur. Terus kemudian adalah sulit berkonsentrasi, di mana multitasking atau mengerjakan macam hal secara serentak. Jika kita, misalnya ya, kita menggunakan gadget ketika membuka WhatsApp, kemudian kita ingin mengakses seperti yang lain, kita mau masak, mencuci, kemudian kita juga mau melakukan aktivitas lain, tiba-tiba kita seperti kadang itu bingung juga, karena kita juga tidak bisa mengerjakan hal secara multitasking atau serentak. Oke, selanjutnya kita bisa juga belajar dari negara lain. Di sini saya akan jelaskan pengalaman, ini adalah beberapa artikel yang saya baca terkait kita belajar dari Korea Selatan, Cina, dan juga Jepang. Jadi di Korea Selatan sendiri, kalau Korea Selatan cukup strict, di mana untuk mengatasi candu atau masalah gawe ini tadi, menyelenggarakan camp detoksifikasi. Jadi memang camp yang dibangun sengaja jauh dari perkotaan, di mana anak-anak tadi tersebut diajak, kemudian dibawa ke tempat yang alam, kemudian juga dilatih kesenian, olahraga, dan membuat kerajinan tangan. Ketika mereka diajak ke camp detoksifikasi tadi, hasilnya banyak anak yang terlepas dari gawe atau bisa memakai gawe ini 7-13 jam tadi, yang semula tadi itu bisa berkurang secara signifikan. Bayangkan di Korea, anak kecanduan gawe mengakses gawe atau menggunakan gawe sekitar 7-13 jam. Ini sudah termasuk level parah sekali, karena juga banyak sekali tadi yang bisa kita lihat bahayanya. Kemudian mereka bisa berkurang secara signifikan ketika memang diajak ke alam atau camp detoksifikasi tadi. Ini adalah kita bisa belajar langsung dari Korea Selatan. Untuk selanjutnya, kita bisa belajar dari Jepang. Kalau untuk Jepang sendiri ada beberapa penanganan yang dihandle yang lain juga. Mereka menggunakan atau menciptakan casing atau pelindung khusus smartphone untuk membantu orang tua. Casing ini dibuat oleh salah satu perusahaan besar. Perusahaan itu adalah Momo perusahaan atau perusahaan joint venture asal Jepang yang berbasis di Kobe, Jepang bagian barat, di mana pada casing atau pelindung khusus ini terpasang semacam detektor gerak yang kita sebut sebagai otomos, yang bisa menonaktifkan telepon secara otomatis, terus juga mencegah memeriksa perangkat, dan juga mendeteksi aktivitas anak, pergerakan, seperti juga deteksi GPS di dalamnya include juga. Termasuk salah satu kelebihannya adalah
bisa mendeteksi adanya kejutan signifikan seperti kecelakaan, terus juga mengirim otomatis pesan ke orang tuanya jika terjadi sesuatu. Ini memang ke negara yang sudah canggih belajarnya kita. Kemudian yang di Cina, kalau yang di Cina ini baru-baru ini pemerintah melalui National Press and Publication Administration mengumumkan larangan anak di bawah 18 tahun menggunakan game dari jam 10 malam hingga 8 pagi. Jadi memang ini saya lihat sendiri orang tua mereka sangat strict atau ketat pada anak. Karena bisa membahayakan ya, karena di Cina sendiri adalah top 5 besar pengakses atau istilahnya negara dengan akses game. Indonesia juga termasuk 10 besar. Tetapi jangan bangga dengan prestasi tersebut kalau Cina bisa mengimbangi sebagai negara produsen games. Game-game salah satunya adalah Tencent, kemudian juga Alibaba, kemudian ada dari Tsinghua Park Science and Technology, kemudian ada beberapa dari pusat riset sama dengan yang lain. Jangan bangga kalau Cina bisa mengimbangi sebagai produsen, sedangkan Indonesia untuk mengimbangi ini masih cukup kesulitan. Jadi di Cina anak-anak dibatasi hanya bisa bermain maksimal 90 menit sepanjang hari dan diperbolehkan 3 jam saat hari libur. Jadi saat hari libur biasanya Sabtu atau Minggu anak-anak diberikan waktu maksimal 3 jam, sedangkan pada hari biasa adalah 90 menit. Kemudian Tencent dan Riot Game membatasi, ini ada beberapa game seperti League of Legends dan beberapa game yang lain. Selain itu untuk pembatasan melalui apa? Melalui nomor induk kependudukan di Cina. Tujuannya untuk verifikasi umur. Harapannya semoga di Indonesia KTP atau eKTP bisa berguna ya, termasuk untuk misalnya anak-anak untuk mendaftarkan game, misalnya bisa untuk mengetahui atau track akses seperti ini. Kenapa? Karena penting untuk kita bisa istilahnya menjaga anak-anak tumbuh dan kembangnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke manajemen gawai. Yang pertama adalah kontrol orang tua. Jadi kontrol orang tua sekali lagi sangat penting untuk memantau aktivitas anak. Kontrol orang tua, kemudian juga yang kedua, gadget atau gawai tidak diberikan, tapi gunakan untuk dipinjamkan, agar dapat dilakukan pengawasan. Yang ketiga, sering memantau tadi, sama berkaitan untuk mengaktifkan kontrol orang tua. Kita juga sering memantau aktivitas anak, penggunaan juga, jangan-jangan anak mengakses konten-konten yang tidak sesuai usianya. Kemudian, yang keempat ini yang sangat penting memperkenalkan pada budaya membaca, pada buku atau budaya untuk membaca. Jadi anak memang harus dialihkan ke agar tidak kecanduan, sebisa mungkin seperti buku-buku yang bergambar, buku-buku yang istilahnya agar tidak selalu menggunakan gadget. Bisa juga permainan-permainan lain seperti bisa ke buku yang di dalamnya terdapat multimedia, pembelajaran juga seperti interaktif. Selanjutnya kita bisa lihat batasi waktu penggunaan gawai. Jadi penelitian menyebutkan juga dari University of Leeds dan juga Manchester University di United Kingdom tadi, maksimal adalah 4 jam. Kemudian juga sementara waktu tanpa gadget adalah malam 6-9. Jadi anak fokus belajar. Selanjutnya jangan di kamar tidur, membawa anak bermain di luar rumah, mengajak anak bermain di alam terbuka saat akhir pekan. Kemudian yang terbaru seperti yang dilakukan oleh Cina, Jepang, dan juga Korea melalui gadget atau game mengenalkan bahasa pemrograman atau coding. Jadi diarahkan ke memang produktif seperti yang saya lihat sendiri di China, ada beberapa mata pelajaran yang sudah diterapkan ke anak untuk pemrograman dari SD, SMP. Jadi sedari dini memang diarahkan gadget ada memang tugas untuk coding atau pemrograman yang memang arahnya memang untuk produktivitas kewarganya. Selanjutnya, keuntungan mengajak anak bermain di luar, bebas bermain, mengembangkan otak, vitamin D, keterampilan bersosialisasi.
kemudian perbaikan suasana hati, mengenalkan hewan, keterampilan motorik tadi. Ini salah satu kenapa mengajak anak bermain di luar penting. Selanjutnya ini adalah aplikasi. Karena saya dari background teknologi juga, saya akan menyampaikan aplikasi untuk mengawasi si kecil saat bermain ponsel pintar. Ini adalah 3 aplikasi yang cukup direkomendasikan. Ada KidPlace, dibangun oleh salah satu perusahaan yakni Kidoware. Kemudian Kakadu Parental Control atau Screen Time Parental Control by Screen Time Tab. Ini bisa kita download di Play Store juga. Apakah Bapak Ibu masih bisa mendengar saya? Ketik angka 5 jika Bapak Ibu bisa mendengar saya. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan. Ini bisa diakses ya Bapak Ibu untuk aplikasi untuk anak tadi. Bisa kita pasang, kita tanam, misalnya kita download untuk di HP kita. Dan nantinya akan kita juga gunakan untuk mengontrol anak tadi. Selanjutnya, ini adalah untuk yang orang dewasa, memanfaatkan gawe dengan bijak, menggunakan gawe untuk komunikasi atau untuk bekerja. Sama seperti yang disampaikan oleh Mas Haidar tadi untuk produktivitas. Kemudian jangan sering melakukan zombie check. Zombie check adalah dikit-dikit membuka HP. Saat kita menunggu atau melakukan kill time, tolong Bapak Ibu jangan sering dikit-dikit membuka handphone untuk mengecek sesuatu yang seperti Instagram, akun lambe turah, kemudian juga yang lain yang kadang itu juga mempengaruhi produktivitas kita seperti radiasi tadi, kemudian juga beberapa juga akan mempengaruhi kayak konsentrasi kita jika terlalu sering juga membuka gadget atau gawai. Kemudian saat tidur hindarilah memegang gadget dan letakkan jauh dari tempat tidur dan juga jauh dari buah hati atau anak Anda. Kemudian ini adalah teknologi manajemen waktu atau lebih dikenal dengan nama screen time. Apple dan Android sendiri sudah mengenalkan screen time. Kemudian juga ada screen time adalah berapa waktu penggunaan sehari ini, berapa waktu penggunaan yang sudah Ibu akses untuk menggunakan HP Ibu. Beberapa handphone sudah menanamkan fitur tersebut. Kemudian juga Google ini bisa kita download juga bisa kita download aplikasi dengan nama kesehatan digital atau bahasa Inggrisnya digital well-being, di mana kita bisa melakukan pengaturan di HP kita Android. Ini bisa kita download di Play Store. Kemudian juga kita bisa juga mengatur juga mode layar istilahnya untuk mata sehat. Itu beberapa teknologi sudah juga ditanamkan pada handphone untuk tadi. Kemudian juga seperti YouTube juga memberitahu Anda seberapa banyak waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton video-video hari ini, kemarin, atau selama seminggu itu. Jadi apakah Anda sering mengakses YouTube? Boleh Anda mengakses YouTube misalkan kerjaan Anda adalah YouTuber. Anda mengakses sesuatu hal yang penting untuk istilahnya mengupdate ilmu atau tentang informasi terbaru. Tapi jangan juga istilahnya mengakses YouTube seperti yang kurang bermanfaat, seperti yang istilahnya membuang-buang waktu menonton berita gosip atau fitur-fitur yang lain. Pada dasarnya semua kembali ke diri kita. Bagaimana kita memanajemen teknologi ataupun memanajemen penggunaan gadget atau gawe. Kemudian juga Instagram juga menanamkan teknologi screen time. Jadi berapa waktu yang sudah saya gunakan untuk mengakses IG selama sehari ini, selama seminggu. Selanjutnya, saya akan beberapa teknologi yang lain adalah Forest. Forest ini adalah teknologi untuk membangun fokus. Kalau misalnya kita kecanduan, istilahnya bukan kecanduan, karena tadi istilahnya kebiasaan. Karena Mas Haidar menyampaikan adalah kebiasaan.
Jadi ketika kita sudah kebiasaan, sulit melepas, kita bisa menanam beberapa aplikasi ini. Yang pertama adalah Forest. Ini adalah mencatat lamanya waktu penggunaan dalam bentuk pohon virtual. Jadi semakin lama tidak menggunakan smartphone, misalnya smartphone kita biarkan di dalam meja. Kemudian kita melakukan aktivitas lain menggunakan laptop atau apa. Kemudian beberapa pohon tadi itu akan tumbuh. Dan pohon akan mati jika kita keluar dari forest. Contoh keluar dari forest adalah tangan kita gatal membuka aplikasi IG, tangan kita gatal membuka Facebook, atau tangan kita gatal membuka aplikasi-aplikasi yang lain, forest ini akan mati pohonnya. Jadi semacam untuk fokus, berapa menit kita bisa fokus menyelesaikan tugas kita. Selain teknologi screen time tadi dan beberapa fitur untuk anak, parental control tadi yang bisa kita download dan kita bisa akses melalui Google Play Store. Kemudian teknologi yang lain adalah Reserve, smartphone addiction timer. Jadi ini adalah semacam menggembok atau mengunci smartphone. Jadi kita bisa mengatur lamanya waktu smartphone terkunci agar tidak addiction tadi, istilahnya kebiasaan, kecanduan. Takutnya kita berlebihan menggunakan akses atau waktu, tiba-tiba tidak sengaja kita menggunakan atau membuka IG selama 2 jam atau tiba-tiba 8 jam hanya untuk membuka IG. Tetapi Smart Addiction Timer ini adalah fiturnya adalah salah satunya adalah Powerful Lock Mode, di mana jika diaktifkan, pengguna tidak bisa menghapus aplikasi ini. Kemudian juga kita harus berhati-hati. Masalahnya apa? Kita harus berhati-hati karena setelah kita memilih tombol start, pengguna tidak bisa membatalkan penguncian smartphone. Harus bersabar menunggu hingga waktu habis. Contoh, kita mengaktifkan selama 2 jam atau 4 jam, sedangkan kita harus istilahnya menunggu selama 4 jam itu. Tapi cukup ampuh jika misalnya kalau kecanduan sekali, Reserve. Kemudian teknologi yang lain mirip seperti Forest dan Reserve namanya adalah Off Time. Off Time sendiri adalah juga sama, membantu untuk lebih fokus di dunia nyata. Kemudian membebaskan Anda dari notifikasi yang mengganggu tadi. Terus kemudian ada beberapa fiturnya, unplugging, focus work, sleep, and other. Terus kemudian ada profil sesuai yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan atau peserta pelatihan hari ini yang Bapak Ibu lihat. Kemudian demikian presentasi dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Halo. Oh, ini ada pertanyaan dari saudara Andika. Question and answer session. Misal ada anak-anak sering-sering dia menggunakan kredit card orang tuanya, misal untuk membeli diamond dalam game berulang-ulang, berpotensi menimbulkan masalah perilaku pada saat anak di saat dewasa. Oke, terima kasih. Ini psikologi aspek ya untuk masalah perilaku. Mas, boleh Mas Haidar bantu menjawab? Ada pertanyaan dari saudara Andika. Misal ada anak-anak yang sering diam-diam menggunakan kredit card orang tua, kemudian membeli diamond. Diamond adalah fitur dalam game berulang-ulang, berpotensi menimbulkan masalah perilaku pada saat anak dewasa. Halo, ya, oke. Jadi meminjam mengambil ya, bukan meminjam atau mengambil.
bisa mengambil atau meminjam. Oke, jadi Najwa. Benar ini aku lagi ini. Jadi kalau misalnya untuk seperti itu, kalau misalnya ada perilaku menyimpang ya, kalau misalnya itu adalah suka mencuri, apapun perilaku menyimpangnya, kalau dalam psikologi ini mungkin tidak khusus berkaitan dengan konteks ini ya, tapi kalau misalnya konteks perilaku menyimpang, misalnya agresivitas, penanganannya itu sebaiknya dilakukan ketika usianya masih kecil. Jadi kalau misalnya diteruskan sampai dia dewasa, ya itu akan menjadi bagian dari diri, dan itu akan lebih susah untuk ditangani. Jadi contohnya itu yang saya tahu itu agresivitas. Jadi kalau misalnya agresivitas itu, misalnya dia suka bullying, nah coba, kalau dia masih suka bullying atau suka memukul orang lain, suka mengumpat, itu beberapa contoh agresivitas. Itu ketika dia masih usia kecil, atau mungkin masih SD, dan itu diajari untuk misalnya mengatasi masalah itu bukan dengan memukul, tapi mungkin dengan negosiasi atau dengan berkomunikasi dengan baik. Itu masih bisa dibentuk dalam usia-usia yang masa kanak-kanak. Semakin lama dia melakukan perilaku yang menyimpang itu semakin susah. Jadi ketika misalnya dia suka melakukan perilaku menyimpang itu, membeli diamond, dan itu sampai dia 20 tahun atau 30 tahun. Nah, ketika kita mau memberikan intervensi psikologi ketika dia udah dewasa, itu lebih susah. Jadi gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya mau memberikan intervensi kepada orang tersebut, sebaiknya dilakukan ketika masa kanak-kanak. Ketika masa kanak-kanak ya. Kemudian intervensi atau penanganannya semacam apa, Mas Haidar? Misalnya memberitahu atau mengarahkan ke seperti apa gitu, disampaikan. Oh iya. Kalau misalnya itu udah masuk gangguan psikologi ya ke psikolog. Kalau yang dilakukan psikolog mungkin terapi psikologi, saya sendiri kurang ini ya. Bisa kayak cognitive behavioral therapy, itu lebih ke pemikirannya, jadi mereka menangani pemikiran. Jadi sebenarnya pikiran apa sih yang ada anak-anak itu, kenapa kok dia terdorong untuk melakukan itu, apakah itu atau bisa jadi itu karena dia melakukan itu secara impulsif, atau karena dorongan untuk melakukan itu. Kalau seperti itu mungkin impulsifnya itu yang ditargetkan, atau bisa jadi karena itu sudah adiksi, ya nanti dengan penanganan adiksi. Tapi untuk treatmentnya khususnya seperti apa, saya bukan bidang saya. Oh baik, terima kasih Mas Haidar. Kemudian terkait ada pertanyaan, bagaimana cara memblokir situs-situs porno untuk gawai pada anak di beberapa fitur seperti ini saya ambil alih dulu ya Mas. Oke, terima kasih. Bagaimana cara memblokir atau istilahnya situs-situs porno pada gawai pada anak? Beberapa handphone sudah menerapkan fitur seperti kids mode. Kids mode adalah beberapa aplikasi yang bisa dibuka oleh anak. Jadi seperti Samsung, Asus, dan juga beberapa handphone Huawei juga sudah menerapkan seperti itu. Jika memang beberapa handphone belum mendukung fitur tadi, kita bisa mendownload aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada parental control ataupun juga beberapa aplikasi untuk manajemen kecanduan gawai seperti Keep Place atau Kakadu parental control. Sebentar. Seperti ini.
ini adalah beberapa aplikasi. Salah satunya kelebihan dari parental control ini, selain juga waktu dan lokasi, dia ada juga bisa mendukung untuk aplikasi apa saja yang bisa diakses, termasuk website-website juga. 3 aplikasi ini, salah satunya adalah KidPlace. Ini bisa kita lihat jenis aplikasi saja atau yang bisa kita kontrol. Kemudian juga ada screen time parental control juga. Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ini atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Karena masih banyak, ini adalah aplikasi yang direkomendasikan, di mana selain juga mengetahui berapa jam waktu yang digunakan, dan juga bisa hanya memberikan akses pada aplikasi-aplikasi tertentu atau website atau situs-situs tertentu yang bisa diakses oleh anak. Bisa dicoba sendiri aplikasi-aplikasinya. Selanjutnya, dari Ibu Amalia Fatihah, saudara atau Ibu Amalia Fatihah, terkait mengapa di jurnal-jurnal sangat sedikit sekali penelitian pengaruh gawai terhadap perkembangan psikoemosional anak, khususnya anak usia 6-12 tahun. Untuk penelitian terkait gawai terhadap perkembangan emosional anak, ini sudah ada beberapa jurnal. Jika memang nanti Bapak Ibu tertarik, saya akan men-share beberapa jurnal. Kemarin saya juga membaca beberapa jurnal, selain jurnal dari radiologi dan beberapa jurnal terkait kesehatan, ada beberapa jurnal lain yang baru-baru ini, memang baru di 2018 sampai 2020 melakukan penelitian terkait emotional development untuk children juga kepada anak. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan lain. Saya ingin tanya, bagaimana membuat jera anak dengan model mata panda, yaitu mata dilingkari hitam-hitam di sekitari matanya. Apakah ada pengaruh negatif pada anak? Boleh Mas Haidar dibantu terkait ini, ke arah bagaimana ya Bapak Ibu Utami terkait mata panda? Oke, mata panda itu maksudnya anaknya kurang tidur atau gimana? Dilingkari hitam-hitam, saya juga agak sedikit miss, Mas, ini. Matanya dilingkari. Iya, saya kurang ini sama pertanyaannya. Kalau misalnya persoalannya kurang tidur karena dia karena dia tidurnya itu bareng dengan gawe, ya gadgetnya jangan ditaruh di kamar. Iya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk masalah anak tidur itu faktornya macam-macam ya. Jadi pertama itu ketika bisa faktor makanan. Jadi misalnya ketika anak itu banyak dikasih gula atau mungkin kayak minuman yang sangat manis, makanannya mungkin kurang bergizi, itu juga bisa berpengaruh pada pola tidur anak. Bisa jadi karena anaknya kurang aktivitas fisik. Jadi dia sudah mengkonsumsi banyak minuman atau makanan yang kalorinya sangat tinggi. Jadi energinya menumpuk, tapi tidak digunakan untuk aktivitas fisik. Misalnya dia tidak bermain, dia tidak naik sepeda, dia cuma di rumah dan bermain dengan gadget. Itu juga membuat dia mungkin bisa kurang tidur. Yang terakhir, mungkin kalau misalnya anaknya disuruh tidur, kita juga harus bercermin sebagai orang tua, apakah kita memfasilitasi anaknya tidur loh. Jadi misalnya bagaimana kebisingan di rumah, bagaimana kebersihan tempatnya tidur, terus bagaimana, apakah juga selalu ada rapat atau pertemuan pas jam tidurnya anak gitu. Jadi kan ya kita tidak bisa mendukung pola tidur anak kalau kita sendiri kita selalu mengadakan pertemuan pada jam tidur.
Jadi ya itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada faktor gizi, ada faktor kebisingan atau lingkungan. Jadi sebaiknya anak itu dikasih kayak stimulus. Jadi misalnya jam tidur, nanti dia mengenal pas jam tidur itu mungkin mandi dulu, dia udah kenyang, terus mungkin ada cerita dulu, kita kasih dia cerita tentang apa? Kita membaca dia cerita atau apa. Jadi biar anak itu udah tahu, oh ini pola-pola mau tidur gitu loh. Jadi jangan ya pokoknya kita berharapnya tidur terus tidur ya nggak seperti itu. Anak harus kayak mulai mengembangkan kebiasaan dan mereka harus mengenal oh ini tanda-tandanya mau mandi, oh ini tanda-tandanya mau makan, oh ini tanda-tandanya mau tidur. Jadi kita harus mengkondisikan suasana uh, agar dia mau tidur. Lampunya dimatikan. Ya saya juga kayak gitu. Jadi saya juga ikut tiduran, lampunya semuanya dimatikan, saya memastikan tidak ada kebisingan, saya memastikan juga dia udah makan, karena kalau dia masih lapar, ya dia juga akan susah tidur. Jadi untuk pertanyaan itu tidak hanya masalah gawai ya, tapi itu banyak faktor yang berperan, gitu ya. Ya, terima kasih Mas Haidar. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Masih ada 3 menit lagi. Oh, nggak muncul ini chatnya. Tadi disampaikan oleh dari saudara Aim Zainul Ummah terkait mata panda tadi, anak dikasih lingkaran hitam di mata waktu tidur untuk efek jerak atau menakut-nakuti anak agar tidak main game gawe terus. Apakah itu ada pengaruh negatifnya? Oh, jadi matanya dikasih hitam-hitam pada waktu tidur. Jadi gini, sewaktu malam tidur, anak matanya itu dicoret seperti panda, terus besok paginya diberitahu, ini loh akibatnya kamu terlalu sering membuka gadget atau HP. Jadi paginya anaknya kaget, loh kok bisa seperti ini? Karena kamu nggak menurut orang tua. Apakah itu bisa memberikan efek jerah, Mas? Oh ya, kalau saya sendiri kalau sebaiknya jangan pakai cara-cara yang menipu gitu loh. Jadi itu kan sedikit menipu ya. Iya. Jadi itu secara etika gitu ya. Jadi nanti itu kan secara etika pertama kita mau berbohong pada anak. Satu itu. Ketika itu anak akan mempelajari itu. Nanti dia akan dewasa dan dia akan mengingat-ingat tindakan itu dan dia akan belajar. Jadi itu secara tidak sadar dia akan belajar juga. Oh inilah cara orang tua mengurus anaknya itu dengan berbohong atau seperti itu. Jadi itu jangka panjangnya kurang baik. Sebaiknya ini aja dibiasakan aja. Misalnya ya itu dibatasi waktunya. Mungkin pas awal-awal memang agak susah. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan, ini kan kebiasaan ya. Jadi kebiasaan juga bisa dibentuk. Jadi fokus ke membentuk kebiasaan. Memang agak repot di awal-awal, tapi nanti bisa kok. Jadi nggak perlu pakai cara-cara seperti itu. Bisa jadi nanti anaknya ada seperti itu, nanti dia mau keluar main, malah sama anak lain dibullying gitu ya, kamu diapain gitu. Nah terus malah nanti ada masalah sosial, dia merasa dia diejek gitu kan. Jadi saya pikir kurang tepat kalau lakukan itu. Kemudian ada juga lebih berbahaya. Oke Mas, terima kasih. Ada pertanyaan lain terkait lebih berbahaya mana sinyal WiFi atau signal kuota internet bagi kesehatan. Jadi ini untuk kesehatan ya, memang lebih mengarah ke radiasi. Ini dari jurnal yang saya baca, karena ini juga bukan bidang saya terkait kesehatan, terkait biasanya WiFi memang ada radiasi, tapi lebih bahaya lagi jika kita mengakses gadget atau gawai, di mana ketika malam hari pada waktu tidur kita juga membuka gadget atau gawai selalu dekat dengan mata kita, itu cukup bahaya untuk kesehatan. Jadi bukan kuota internetnya ya, signal internet kuota yang berbahaya. Jadi sinyalnya tadi mempengaruhi untuk ke radiasi tadi berpengaruh ke mata, juga bisa menurunkan konsentrasi, termasuk mempengaruhi atau menurunkan kadar hormon melatonin tadi.
Oke, terima kasih karena sudah 11.31. Terima kasih juga untuk Mas Haidar karena sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih juga. Sebelum selesai, mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya untuk menyalakan, kita foto bareng-bareng lewat, silahkan dinyalakan fitur on kameranya, kita buka sama-sama ya. Halo Bapak Ibu, terima kasih yang sudah. Terima kasih. Aduh, bentar, terima kasih, silakan. Ini gimana ya? Oh ini. Oh ini. Ya, silakan dibuka dulu Bapak Ibu. Mohon dibuka sebentar. 1 menit saja. Oke, silakan. Boleh senyum atau pose apapun. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk belajar dan berbagi. Terima kasih semuanya. Boleh say hello atau say yang lain, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini untuk belajar dan berbagi. Terima kasih Pak Harto. Terima kasih. Terima kasih. Saya mewakili dari. Thank you Pak Rito. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti bisa kita lanjut di grup juga. Terima kasih. Jika ada pertanyaan juga, mohon maaf jika dari kami, jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau hujan.